Kita harus menelan pil pahit atas kekalahan yang kita alami ini ya. Untuk timnas Indonesia harus sangat disayangkan, kita harus kalah 5-1 menghadapi Australia pada hari ini ya. Ini sangat disayangkan sekali. Indonesia harus kalah 5-1 di kandang Australia, tapi kita tetap masih punya peluang untuk lolos Piala Dunia 2026 melalui round keempat jika kita minimal harus finish posisi 4 di grup ini. Asuhan Patrick Kluivert ini, timnas Indonesia yang diasuh Patrick Kluivert ini harus kebobolan terlebih dahulu ya, padahal timnas kita itu banyak peluang, tapi kita ini kurang memanfaatkan peluang yang kita dapatkan. Pertama, kita mendapatkan peluang dari Bang Jai, tapi kiper Australia Matthew Ryan masih sangat bagus menepis bolanya, dan juga kita mendapatkan penalti juga untuk di babak pertama. Baru beberapa menit Rafael Strike dilanggar di kotak penalti dan kita dapat penalti, tapi sangat disayangkan Kevin Dix kurang tenang ya dan berhasil gagal ya untuk mengeksekusi penalti ini, dan Indonesia malah mendapatkan tekanan sehabis menyerang ini. Indonesia mendapatkan serangan balik ya. Australia padahal hanya mendapatkan serangan balik dan hanya menunggu Indonesia membuat kesalahan ya, tapi dari serangan balik tersebut Australia sangat efektif. Mereka mendapatkan penalti juga setelah Nathan Joaon melanggar pemain Australia di kotak penalti atau kotak terlarang ya, dan Indonesia harus kebobolan ya karena pelanggaran yang dilakukan Nathan Joaon ini di dalam kotak penalti, dan wasit cek VAR, dan harus disayangkan kita harus mendapatkan penalti dan kita kebobolan 1-0 ya. Tim asuhan Patrick Kluivert ini kebobolan melalui penalti dari pelanggaran yang dibuat Nathan Joaon di kotak terlarang, dan 2 menit berselang Indonesia itu harus kebobolan lagi sayangnya ya. Indonesia harus kebobolan lagi melalui tendangan yang bagus, ini bisa mengecoh dan bisa bebas ya. Untuk Indonesia ini sebenarnya menguasai permainan, akan tetapi di belakang itu agak rapuh menurut saya ya dari Patrick Kluivert ini. Ya memang Patrick Kluivert ini menggunakan total football mungkin ya, dengan formasi menyerang dan ini dan itu ya, tapi untuk belakang kurang rapat ya kalau menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Itu kalian bisa menilai sendiri antara kinerja dari pelatih Patrick Kluivert ini di laga debutnya saat menghadapi Australia di kandang Australia. Dan Indonesia di babak pertama, padahal Indonesia menguasai pertandingan, sebenarnya di babak kedua pun Indonesia menguasai pertandingan, dan di babak pertama Indonesia harus kebobolan 3-0. Setelah ini Indonesia kebobolan lagi melalui tendangan Jackson Irvine ya. Jackson Irvine, pemain yang sudah andalan buat timnas Australia, berhasil membobol lagi gawang timnas Indonesia ya, dan sangat disayangkan, sangat sedih ya. Untuk laga baru di babak pertama saja sudah ketinggalan 3-0 untuk timnas Indonesia, dan Martin Paes harus memungut bola dari jalannya sebanyak 3 kali dalam babak pertama saja ya. Ini sangat disayangkan. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana kinerja dari pelatih baru ini dalam melakukan ataupun menyiapkan formasi saat menghadapi Australia. Nah, di babak kedua Indonesia hanya bisa melakukan ini ya, mencetak gol hiburan melalui oleh Romeni, dan Indonesia juga harus kebobolan 2 lagi di babak kedua ya. Untuk permainannya itu Indonesia sebenarnya menguasai pertandingan, tapi untuk di lini belakang menurut saya sangat rapuh ya untuk dari pelatih Patrick Kluivert ini, dan hasil Indonesia hanya bisa mencetak gol hiburan oleh Romeni di menit ke-78 ya. Gol ini ya menjadi penghibur ya, walaupun cuma 1, tapi Indonesia juga tetap masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini Indonesia sementara tercokol di urutan 5 klasemen sementara ya, karena kalah 5-1 berarti kan minus 4 golnya, jadi Indonesia langsung turun di bawah Arab Saudi dan Bahrain ya. Dan untuk sementara Jepang sama Bahrain sedang bermain, dan Arab Saudi dengan Cina juga akan bermain. Untuk nanti malam kita juga bisa lihat untuk hasil Bahrain dan Jepang nanti kayak apa.
Arab dan Cina kayak apa, agar kita bisa melihat peluang Indonesia lolos ya. Indonesia masih bisa lolos, tapi hanya berharap ronde keempat ya, karena jika ingin mengejar peringkat 2 akan amat sangat susah karena Australia berhasil mengalahkan kita ya. Kita nggak bisa berhasil mengalahkan Australia, malah Australia mengalahkan kita, dan kita hanya tinggal memiliki 3 pertandingan ya, 2 home yang pertama akan menghadapi Bahrain 5 hari lagi, dan untuk home yang selanjutnya menghadapi Cina, dan untuk laga terakhir kita nggak bisa berharap banyak karena kita juga menghadapi Jepang ya. Kalau menghadapi Jepang bisa imbang aja itu udah luar biasa bagus ya, kalau menang itu mukjizat kalau menghadapi Jepang. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apakah pelatih baru PT Kluivert Indonesia akan kembali ke setelan publik. Bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah Indonesia akan kembali ke setelan publik? Apakah kita perlu kembalikan sosok STJ lagi agar kita bisa lolos Piala Dunia 2026? Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian tentang laga ini dan peluang Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya.